Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu memento mori. Ya, ini memento mori dari bahasa Latin yang artinya ingatlah akan kematianmu atau ingatlah hari kematianmu. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melihat tangan kiri Anda, apa yang Anda lihat? Anda melihat huruf M di sana? Ada orang yang bisa melihat huruf M-nya itu dengan jelas. Saya melihat huruf M saya, tapi M-nya ya seperti huruf M, tapi tidak begitu jelas M-nya. Kalau saya lihat tangan kanan saya, juga terlihat huruf M lagi. Ya, M-nya juga tidak seperti M yang tepat M gitu ya. Tapi rata-rata semua manusia di tangan kiri dan di tangan kanannya ada guratan membentuk seperti huruf M. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai untuk mengingat tadi. Apa? Memento, M pertama. Yang kedua, M mori. Memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Ya, setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti mati. Nah, jadi saya menganggap Tuhan menciptakan guratan huruf M di sebelah kiri dan seperti huruf M juga di sebelah kanan. Itu seakan-akan mau mengingatkan kita, memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Kita semua pasti mati. Saya belum pernah bertemu orang yang sejak dilahirkan sampai sekarang terus-menerus tidak mati-mati. Betul, ada orang yang berumur panjang, mungkin hidupnya lebih dari 100 tahun. Bahkan pada zaman dahulu, tokoh-tokoh perjanjian lama misalnya ya, bahkan bisa lebih dari 100 tahun gitu ya. Banyak yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Tapi makin lama makin kesini, harapan hidup orang biasanya rata-rata di bawah 100 tahun. Makanya kitab Mazmur misalnya mengingatkan kita bahwa usia orang itu 70 tahun. Jika lebih dari itu adalah bonus. Tetapi biasanya melebihi 70 tahun, penyakit dan segala macam kelemahan tubuh akan mengikuti kita. Nah, yang penting dari memento mori adalah sekali lagi, ingatlah kematianmu. Setiap orang pasti mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Maka dari itu, ada suatu, sebenarnya bukan ilustrasi. Ada suatu kejadian, atau sebut saja jika kita menghadapi hari kematian kita, misalnya kita menderita penyakit keras, ya, dan dokter memberitahu kita, maaf Pak, maaf Bu, gitu ya. Entah itu melalui kita langsung atau bisa melalui keluarga kita. Misalnya kita diberitahu bahwa usia kita tinggal seminggu lagi. Semua obat-obatan, semua dokter di dunia tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit kita. Dan kita hanya punya waktu seminggu lagi. Jika kita tahu bahwa usia kita tinggal seminggu lagi, karena sakit gitu ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ketika pertanyaan ini diberikan kepada semua orang, rata-rata, bahkan hampir seluruhnya, kecuali orang yang tidak waras ya,
Mereka bilang mereka akan menggunakan waktu selama seminggu terakhir itu karena mereka tahu masa hidupnya tinggal seminggu lagi. Mereka akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena dia tahu tinggal seminggu lagi, 7 hari dah, ya. Nah, biasanya ketika dilakukan sebuah penelitian katanya, dalam waktu tenggang seminggu tadi, orang yang dulunya misalnya sering melakukan kejahatan-kejahatan, apalagi dia dalam keadaan terbaring sakit, dia mulai menyesali, ya, menyesali apa yang dia lakukan selama ini ternyata banyak merugikan orang. Dan dia coba dalam seminggu terakhir terus menerus selain menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan, yaitu merugikan orang banyak, dia berusaha terus berbuat baik. Misalnya, kalau selama ini dia suka memukuli istrinya, suka marah-marah sama istrinya, memukuli anaknya atau marah-marah terhadap anaknya, tentu dalam keadaan sakit dan tak berdaya, tidak bisa lagi dong marah-marah atau memukuli istri atau anaknya, karena dalam keadaan sakit. Tapi bukan masalah itunya, dia akan mencoba memperbaiki. Kalau memukul, memarah-marahi lagi mungkin sudah pasti tidak bisa karena fisiknya sedang lemah. Tetapi secara emosional dia tiba-tiba gitu ya, seakan-akan berubah menjadi manusia yang baik sekali. Dia mulai mau dekat dengan istrinya yang selama ini selalu dipukulnya, dimarahinya. Dia juga mau selalu dekat dengan anak-anaknya yang selama ini dipukuli atau disakitinya. Karena dia tahu ini adalah momen-momen terakhir dia ada di dunia ini. Mungkin dia juga akan minta sama keluarganya, tolong panggilkan orang-orang yang selama ini pernah aku sakiti, aku rugikan. Aku mau mohon maaf. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, ketika seseorang mengetahui bahwa masanya sudah dekat dan dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia, dia akan melakukan apapun sebaik-baiknya. Karena sudah tidak ada poin lagi dia melakukan lagi hal-hal yang tidak baik. Orang tinggal seminggu lagi mau mati. Oke. Justru dia manfaatkan waktu seminggu terakhir di dunia ini untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan hal-hal yang selama ini dia tidak pernah lakukan. Kalau selama ini dia pemarah, penipu, pencuri, ya karena fisik tidak mampu juga ya, dia tinggalkan itu semua. Malah dia minta, carikan orang-orang yang pernah saya tipu, saya curi uangnya atau apa gitu ya. Saya mau minta maaf. Saya diampuni supaya saya bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Dan masih banyak lagi ya bisa diceritakan. Intinya ketika seseorang tahu bahwa tinggal sedikit lagi waktunya di dunia ini, dia akan melakukan sejumlah hal-hal yang baik yang tidak pernah dia lakukan selama dia hidup. Nah, coba kalau Anda dalam keadaan seperti ini setiap hari. Memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Anda pasti mati. Dan Anda tidak akan tahu kapan matinya Anda. Lebih baik orang yang sudah tahu bahwa seminggu lagi dia akan mati. Tapi kalau Anda yang tidak tahu kapan Anda mati, tapi Anda tahu Anda pasti mati, karena setiap orang pasti mati. Ya. Dan tidak sedikit orang Kristen yang berpikir, masih jauh lah aku mati, aku masih muda. Aku sehat-sehat saja. Tapi banyak hal yang bisa terjadi. Anda tidur, besok Anda tidak bangun lagi, mati. Anda jalan-jalan, padahal sudah jalan benar di kaki 5, tiba-tiba ada mobil oleng ngebut nabrak Anda, padahal Anda sudah di kaki 5.
segala macam kejadian bisa terjadi. Anda lewat di suatu daerah kumuh misalnya, terjadi tembak-menembak, ada peluru nyasar, Anda mati. Atau yang wajarnya adalah Anda masuk ke usia tua, terus Anda mati. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap menghadapi kematian Anda dengan kehidupan Anda yang sehari-hari masih belum benar gitu? Apalagi banyak orang Kristen yang sudah dipengaruhi atau sudah terkontaminasi oleh ajaran bahwa tenang, kita orang Kristen ya, sudah diampuni seluruh dosa kita, rumah kita di surga. Kalau kita mati pasti masuk surga. Maka orang-orang seperti ini hidupnya tidak akan pernah benar. Karena dia yakin dia pasti masuk surga. Mau kapanpun mati, dia yakin dia masuk surga. Jadi orang-orang seperti ini justru kebanyakan tidak pernah berkontribusi terhadap kehidupan yang benar di muka bumi ini. Malah pada prinsipnya mereka sebenarnya tidak cocok disebut sebagai orang-orang Kristen. Yang ketika hidup harus memancarkan keharuman kasih yang pernah dipancarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup. Bahkan tidak sedikit pula pendeta loh, bukan jemaat, yang kehidupannya juga tidak seperti yang Yesus peragakan 2000 tahun yang lalu. Tapi dia pendeta. Atau kebanyakan Kristen yang mungkin begini, aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa, tapi ini yang terakhir deh, dan aku tidak akan lakukan lagi. Tapi besok dia lakukan lagi. Astaga, ini terakhir deh. Besok tidak. Ini terakhir. Kalau Anda masuk ke dalam lingkaran ini, Anda tidak akan stop. Anda akan pikir, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Tiba-tiba Anda mati. Dan Anda tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki diri Anda. Padahal hakikat keselamatan itu bukan hanya percaya terhadap Tuhan Yesus lalu pleng masuk surga. Percaya terhadap Tuhan Yesus adalah takluk atau tunduk terhadap semua firman-Nya. Ya, menanggalkan semua hal-hal yang tidak benar ya, masuk ke dalam kehidupan yang diperbarui setiap hari. Inilah hakikat keselamatan. Jadi bukan sekadar masuk surga, menyelamatkan perilaku, tabiat, apapun dari manusia yang sudah rusak ini, karena mendengar pengajaran Injil yang benar dengan bimbingan Roh Kudus, hari demi hari dia berubah makin disempurnakan. Sehingga lama-kelamaan dia mampu menjadi manusia yang hidupnya tanpa cacat celah, hidup kudus. Inilah hakikat kekristenan. Jika hanya percaya terhadap Tuhan Yesus dan yakin pasti masuk surga, dan dalam setiap hari tidak melalui proses pertobatan ya, meninggalkan hal-hal yang buruk dan tetap saja seperti dia sebelum dibaptis, apa gunanya dia jadi orang Kristen? Dan dia tidak pernah tahu memento mori, bahwa dia pasti mati. Ketika dia sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya hidup seturut kehendak Tuhan. Maka dari itu pentingnya memento mori, ingatlah hari kematianmu. Kita harus selalu tahu bahwa kematian itu bisa datang setiap saat. Pertanyaannya, apakah Anda siap menyambut hari kematian Anda? Apakah sebelum hari kematian Anda itu, kehidupan Anda sudah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki? Oleh karena itu, ingatlah hari kematianmu. Setiap orang pasti mati. Jika Anda masih juga terus-menerus hidup dalam kegelapan, meskipun Anda sudah jadi orang Kristen, karena Anda yakin karena saya sudah dibaptis, saya sudah sering ke gereja, meskipun hidup saya berantakan, saya pasti masuk surga, maka Anda sebenarnya menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan selama Anda masih di bumi. Jadi selama Anda masih di bumi, ingatlah
akan hari kematianmu. Memento mori. Apa itu? Ya, supaya Anda selama hidup di dunia ini sadar bahwa Anda satu pasti mati. Nah, sebelum Anda mati, tunjukkanlah bahwa Anda adalah benar-benar orang Kristen yang sudah bertobat. Meskipun pasti masih suka jatuh bangun, tapi setiap hari terus bertumbuh. Sehingga ketika Anda menyambut hari kematianmu, Anda ditemukan Tuhan pada keadaan yang layak. Demikian pembahasan saya mengenai memento mori pada kesempatan kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.